Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ana Marcelina Sonia, NIM AB211006, mahasiswi S1 Kebidanan Ahli Kredit pada Universitas Kusuma Husada Surakarta. Hari ini saya akan melakukan tindakan OSCE mengenai edukasi keluarga tentang perawatan bayi sehari-hari. Alat yang digunakan kaset steril, handscoon, termometer, dan baki. Terima kasih. Masuk. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Bidan. Perkenalkan, saya Bidan Sonia yang akan bertugas pagi ini. Saya bertugas pagi hari ini. Ibu ini baru melahirkan anak kemarin ya? Iya. Oke, kalau begitu sebelumnya saya mengambil identitas ibu. Meskipun saya sudah tahu karena tadi sudah ada orderan dinasnya, tetapi saya untuk memastikan kembali. Baik Ibu, saya akan mengambil identitasnya Ibu. Nama Ibu? Nama saya M. Umur? Umur 25 tahun. Umur 25 tahun. Ini kelahiran anak yang keberapa Ibu? Anak pertama. Iya. Tadi saya sudah baca di orderan dinas, Ibu baru melahirkan kemarin siang. Terus lahir dengan normal, berat badan Ibu 3.300, benar tidak? Berat badan bayi maksudnya. Panjang badannya 48 cm. Ibu, apakah Ibu pernah mendengar atau tentang perawatan bayi baru lahir? Belum. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik atau perawatan bayi baru lahir sehari-hari supaya Ibu dapat merawat anak sendiri dan keluar dari Oleh karena itu, saya meminta persetujuan dari Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk mau mendengar konseling dari saya? Iya, Bu Bidan. Baik, itu saya izin menjelaskan sedikit untuk saya melakukan tindakan sambil menutup sampiran dan pintunya. Sebelum melakukan tindakan maupun sesudah melakukan tindakan, kita wajib mencuci tangan. Saya akan memperhatikan cuci tangan. Yang pertama, buka keran, basahi tangan dulu, kemudian begitu tangan, telapak tangan, punggung jari kiri dan kanan, sela-sela jari, jadi jari mengunci, ibu jari, menggaruk telapak tangan. Saya sudah mencuci tangan dan saya juga sudah menutup pintu sampiran. Saya hanya sebelum saya melakukan tekniknya, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa anak bayi kalau bisa umur 0 sampai dengan 6 bulan harus diberikan ASI saja, jangan sampai dikasih susu formula karena ASI itu sangat berguna, lebih banyak manfaatnya dibandingkan susu formula. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa kasih ASI anak setiap 2 jam, 2 atau 3 jam, tapi yang paling efektif 2 jam. Jadi ketika 2 jam, ibu harus pintar-pintar melihat jam. 2 jam meskipun anak sementara tidur, kalau sudah waktunya 2 jam untuk anak menyusu, tetap kasih susu dia. Seperti itu. Terus dalam satu hari paling kurang 4 jam kalau seandainya. Ini kan baru 1 hari melahirkan, ya paling kurang 4 jam kasih minum begitu. Seperti itu. Yang kedua, kalau bisa di rumah, kalau anak sudah merasa basah, harus segera ganti popoknya. Anak harus tidak boleh terlalu panas maupun terlalu dingin untuk mencegah dehidrasi. Kemudian kalau sampai di rumah atau melakukan perawatan bayi baru lahir atau perawatan bayi sehari-hari, pastikan dalam keadaan aman, nyaman, supaya anak itu juga bisa menerima perawatannya apa yang akan kita lakukan. Baik, sebelumnya itu saya izin pakai sarung tangan dan persiapan untuk kita melakukan tindakan.
Baik Ibu, pertama-tama kita melakukan perawatan tali pusatnya dulu. Nah, perawatan tali pusat ini kalau bisa kita seperti ini. Nanti pas Ibu sudah memandikan bayi habis, usahakan tali pusat itu harus selalu kering, tidak boleh lembab. Jadi biasanya kita pakai dengan kaca untuk menutup. Jangan terlalu ditutup terlalu kuat, karena kalau terlalu kuat itu dapat menyebabkan dia lembab di dalamnya. Jadi ketika dia mandi langsung dibersihkan. Dibersihkan harus dengan kaca yang kering, tidak boleh basah juga. Setelah itu, kalau mau menggunakan loyor atau pakai celana, usahakan dia harus berada di bawah tali pusatnya. Tidak boleh menutup begini, tapi di bawahnya. Seperti itu. Apakah Ibu sudah mengerti atau paham sedikit mengenai tali pusat ini? Sudah paham. Sudah paham. Kemudian tentang tanda bahaya bayi yang harus diwaspadai. Yang pertama, pernapasan baik sulit bernafas atau baik bernafas kurang dari 60 kali per menit. Nah, itu berbahaya karena itu atau bayi megap-megap itu sangat berbahaya. Itu harus segera dihubungi petugas kesehatan. Kemudian suhu badan bayi 38 derajat Celcius atau dia demam, itu akan menyebabkan kejang. Jadi kalau Ibu sudah merasa pernafasannya cepat, kemudian atau cepat ataupun berkurang, kemudian suhu badannya di atas 38 cm atau di bawah 36 derajat Celcius, langsung segera menghubungi petugas kesehatan. Kemudian warna kulit, kadang juga kalau dia kekurangan ASI, warna kulit tiba-tiba dia berwarna kuning saja. Kuningnya pertama mulai dari kepala, kemudian dia akan menjalar ke muka, terus ke dada, dan sampai ke seluruh tubuh. Itu dapat menyebabkan hepatitis pada bayi. Kemudian tali pusat merah dan bernanah serta bau busuk. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, itu bisa menyebabkan infeksi. Nah, dari infeksi tali pusat ini dapat menyebabkan dia demam dan pernapasan yang agak cepat. Oleh karena itu, kalau bisa Ibu melakukan perawatan tali pusat seperti yang saya ajarkan tadi. Terus apabila anak juga tiba-tiba biru semua atau pucat, itu juga Ibu harus segera mencari pelayanan kesehatan terdekat. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Apabila Ibu mengetahui tanda bahaya yang seperti saya jelaskan tadi, mulai dari pernapasan yang terlalu cepat, suhu yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah, warna kuning pada bayi, warna biru pada bayi, harus segera datang ke petugas kesehatan. Apakah dari kemarin sejak lahir sampai sekarang anak ada mengalami salah satu tanda di atas yang seperti saya sebutkan? Tidak. Oh, tidak, berarti bagus, anak ini dalam keadaan sehat. Baik Ibu, mungkin ini saja, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Kalau begitu saya pamit, semoga anak cepat sembuh. Nanti sebentar baru saya datang lagi untuk memeriksakan. Terima kasih. Sama-sama. Merapikan alat-alat yang telah digunakan. Setelah itu membuat laporan dan pendokumentasian. Yang pertama, buka keran, basahi tangan dulu, kemudian begitu tangan, telapak tangan, punggung jari kiri dan kanan, sela-sela jari, jadi jari mengunci, ibu jari, menggaruk telapak tangan.